Silakan, Ren. Oke, teman-teman, kali ini kita ada di kelas Das Kapital, masih volume 1, tapi pertemuan yang kedua ya. Yang di minggu sebelumnya itu rame banget dan ada beberapa juga yang sebenarnya udah aku save sih pertanyaannya, opini-opininya, tapi ternyata kok pada nggak belum bergabung. Mungkin ya ada Tommy Chandra yang minggu lalu lumayan banyak pertanyaan, ada mm, Grayson gitu, ya itu juga lumayan punya banyak insight, tapi ya udah mungkin mereka akan nyusul sementara menunggu mereka. Kita mulai aja kelasnya sama Kang Sarif, silakan. Oke, oke. Thank you, Nat. Halo, teman-teman. Hmm, nggak apa-apa ya, agak lebih sedikit. Hmm, biasa ini, Mas. Karena, apa ya, kadang-kadang orang ngerasa Das Kapital tuh ngomongin apa sih pas ngiranya ya, oh ini buku tentang revolusi atau buku tentang komunisme. Tapi ternyata ini buku yang sangat rigid ya. Ini buku tentang teori ekonomi. Eh, tetapi lucunya, eh, aku nggak tahu, aku bukan lulusan ekonomi, tapi sepengetahuanku ya, hmm, belajar ekonomi itu jarang sekali atau hanya sedikit menyentuh pemikiran Karl Marx ya. Biasa ya aku nggak tahu lah, kalau aku kuliah kan dapat lah ekonomi dikit-dikit. Umumnya kita kan belajar ekonomi ya siapa Adam Smith ya, David Ricardo, atau geng-geng apa eh, Keynes ya, atau yang paling baru paling Hayek ya, Friedrich Hayek. Tapi rata-rata ya ekonom-ekonom pasar bebas ya, ekonom-ekonom liberal dan neoliberal. Tapi jarang sekali ekonom-ekonom Marxis ya. Hmm, atau pemikiran Karl Marx itu dibahas dalam pelajaran ekonomi. Nah, tetapi eh, aku bisa memaklumi kenapa mungkin teman-teman kayak, aduh ini ngomongin apa sih kok Marx jadi gini ya. Bukannya Marx tuh yang demo-demo di jalan itu, itu yang Marxis yang gitu. Tapi kenapa kalau kita bahas ekonomi? Tapi kalau kita perhatikan justru teori ekonomi Marx ini tanpa perlu menggurui kita untuk menjadi kritis, dia bisa melihat sesuatu yang nggak biasa kita lihat ya eh, dalam kehidupan sehari-hari. Dan justru Marx ini sangat-sangat eh, sehari-hari ya. Justru dia menyentuh hal paling mendasar dalam kehidupan kita, yaitu komoditas, ya buruh gitu. Dia tidak seperti filsafat lain ya, yang misalnya bahas metafisika ya atau logika itu kan kayak jauh gitu ya, kayak yang jauh. Tapi kalau Marx itu benar-benar uh, material ya, sesuatu yang kita alami sehari-hari. Nah, aku bikin PPT nih sekarang, walaupun PPT-nya agak cuman buat aku doang. Ini mah uh, apa supaya nggak kemana-mana bahasnya. Uh, tapi aku langsung ngutip uh, dari buku Kapitalnya langsung ya. Jadi aku nggak apa ya, nggak menyarikan gitu ya, tetapi langsung aku kutip ambil dari bukunya Marx ya. Eh, saya kira aku nggak tahu teman-teman terbiasa nggak baca teks filsafat ya, tapi aku kira eh, penting untuk membaca teks secara primer ya. Itu jadi langsung dari kata-kata Marx. Kalau di kuliahan saya dulu bahkan kita tidak boleh membaca terjemahan. Jadi kalau Marx menulis dalam bahasa Jerman ya kita harus belajar bahasa Jerman untuk membaca buku asli Das Kapital gitu ya. Karena terjemahan itu suka ada distorsi ya pada makna. Dan itu kita bisa mengerti. Kayak baca Quran lah, kalau bisa ngerti bahasa Arab kan lebih oke ya daripada kita cuma baca terjemahan gitu. Eh, itu ya. Jadi aku coba di sini bahasa Inggrisnya aku biarkan, tetapi nanti kita bahas satu persatu.
Di sini ada berapa slide? Ada 16 lah ya, sama ucapan terima kasih. Nah, kemarin kita udah bahas bab 1 sampai 3 itu terkait komoditas, uang, dan pertukaran. Nah, bab 4 sampai 6 itu bahas pertukaran juga, tapi lebih banyak pertukaran tenaga kerja ya. Jadi bagaimana tenaga kerja itu dihitung nilai upahnya gitu. Nah, kita mulai dari bab 4. Eh, ini Marx ngebedain dulu. As a matter of history, capital as opposed to landed property invariably takes the form at first of money. It appears as money wealth, as the capital of the merchant and of the usurer. Jadi, Dan- kapan? Ya, oke. Jadi, pertama, modal modal yang kita bicarakan capital as opposed to landed property berbeda dengan apa properti tanah eh, itu mengambil tempat pertama-tama dalam bentuk uang. Jadi kapitalis itu memulainya dengan uang, beda dengan pemilik tanah. Eh, jadi ciri khas eh, kapitalisme atau orang kapitalis itu selalu mulainya dengan uang. As the capital of the merchant and of the usurer. Merchant itu pedagang, usurer itu rentenir ya. Jadi mereka memulai menjadikan uang sebagai modal gitu. Jadi kalau yang punya tanah dulu ya tanah itulah modalnya. Tapi kalau kapitalis itu uang ya modalnya. Ini sesuatu yang baru dalam sejarah. Eh, jadi dulu dianggap orang kaya tuh apa? Oh yang punya tanah banyak, nah itu orang kaya gitu. Karena dulu uang itu mungkin apa ya uh, belum apa kayak belum terlalu bergulir seperti sekarang ya sirkulasinya gitu ya. Tapi dulu orang memulainya dengan uh, kekayaan atas landed property. Makanya dulu di zaman feodal itu mereka yang punya uang punya tanah itu mereka punya kuasa untuk mempekerjakan militer untuk melindungi tanah mereka. Jadi kalau teman-teman ngomong, itu mah feodal ya, feodal itu bukan arti sebenarnya bukan zaman kerajaan yang hierarkis gitu, bukan, tapi feodal itu adalah eh, feodalisme itu satu aliran ketika orang menggunakan tanahnya untuk kemudian menjadi penguasa ya. Jadi dia punya kuasa penuh atas tanah. Dan ketika dia punya kuasa penuh atas tanah, dia punya kuasa untuk mempekerjakan militer dan mempekerjakan petani-petani atau apalah pekerja-pekerja untuk mengolah tanah. Ya, jadi feodalisme pada awalnya seperti itu ya, sebelum revolusi Prancis. Nah, ini udah kita bahas kemarin. We find another specifically different form. MCM, money, commodity money, the transformation of money into commodities and the change of commodities back again into money, or buying in order to sell, money that circulates in the latter manner is thereby transformed into becomes capital and is already potentially capital. Jadi ini yang udah dibahas kemarin. Jadi ciri khas kapitalisme adalah money, commodity, dan money. Jadi dia uang dijadikan komoditas, kemudian dijadikan uang lagi yang lebih besar. Nah, nanti Marx dengan jeli melihat kenapa uang itu bisa bertambah ya. Aku membelajarkan satu komoditas ya katakanlah kopi senilai 100 euro, lalu aku jual lagi senilai 110 euro. Nah, itu kan udah satu kapitalisme yang sederhana ya, praktek kapitalisme yang sederhana. Tetapi Marx kemudian di bab 5 dan 6 melihat apa yang membuat 100 euro itu boleh dijual 110 euro. Apa yang menjadikannya gitu. Nah, kegiatan perdagangan biasa itu seolah-olah menjadikan itu lumrah ya. Jadi kayak ya emang gue mah gitu. Kalau gue beli beras 100.000, gue jual 110.000 ya wajar lah. Masalahnya di mana? Nah, seolah-olah kayak gitu ya. Tapi nanti Marx melihat ada sesuatu yang menjadikan pertambahan nilai 10.000 itu. Dan seperti kita sudah bahas sebelumnya, pertambahan itu berasal dari tenaga kerja. Oke ya, ini
masih umum tentang the general formula for capital. Nah, oke. Okay. In the circulation CMC, commodity, money commodity. Jadi kalau kita ini kayak barter ya, barter tapi dengan perantara uang. The money is in the end converted into a commodity that serve as a use value. Jadi kalau kita nuker komoditas, aku misalnya sama Nadia, aku punya anggur, Nadia punya apel, kita tukeran, apa? Tapi aku pengen apel, Nadia tidak butuh anggur, maka saya memberikan uang gitu, supaya dia bebas mengkonversi uang itu jadi apapun. Nah, tapi pada akhirnya baik itu apel maupun anggur itu use value ya, dipakai gitu, dikonsumsi itu. It is spent once for all. Jadi dia dikonsumsi habis saja. Nah, tetapi ya in the inverted form dalam bentuk yang lain MCM itu the buyer lays out money in order that as a seller he may recover money. Jadi by the purchase of his commodity he throws money into circulation in order to withdraw it again by the sale of the same commodity. Jadi intinya ya uang itu bukan untuk langsung dibelanjakan tapi diputer ya, atau bahasa Sundanya digolangin gitu. Jadi supaya dia itu bertambah terus. Ya ini rumus utama dari kapital ya, dari modal gitu. Beda ya, kalau CMC tuh kayak oke, okay, gua gampangnya gini lah, gua beli anggur, gua makan, udah itu berarti use value kan. Tapi kalau kapitalis, gua beli anggur, tapi anggur ini bisa dijadiin apa lagi? Jadi duit lagi nggak? Nah, terus aja dia sampai muter. Nanti dia dapat apa? Anggur yang lebih mahal, dia putar lagi terus aja begitu ya. Bentar. Ini pada masuk, aku lagi accept. Oh, sorry tadi sinyalnya jelek. Jadi aku log out dulu. Ya, aku jadiin kaos lagi. Bentar. Ini udah pada masuk soalnya. Oke. Aku lanjut ya. Oke. Oke. Tadi eh eh bentar. Aku yang copas, aku yang lupa. Tapi ini yang sama ya. As the conscious representative of this movement, the possessor of money becomes a capitalist. His person or rather his pocket is the point from which the money starts and to which it returns. Jadi dia memulainya dengan uang, dia harus kembali dalam bentuk uang. The expansion of value, which is the objective basis of mainspring of the circulation MCM, becomes his subjective aim. It's only so far as the appropriation of ever more and more wealth in the abstract becomes the sole motive of his operation that he function as a capitalist, that is, as capital personified and with consciousness and a will. Nah, seorang kapitalis itu tidak pernah melihat nilai guna, ya. Must therefore never be looked upon as the real aim. Jadi, seorang kapitalis itu ketika dia beli anggur, dia nggak pernah mikir, oh ini anggurnya enak nih, tapi dia harus menjadi uang lagi, terus berputar ya. Itu yang dilihat ya. Jadi makanya ada istilah orang itu, ini otaknya bisnis. Oh berarti dia tuh tahu, oh kalau aku beli ini jangan dimakan nih. Wah, harus jangan dipakai pokoknya. Dia harus muter lagi. Itu loh. Itu otak bisnis. Otak kapitalis lah itu. Nah, ini menarik ya. And the miser. The restless never ending process profit making learn as a greed after rich this. Oh, miser itu si pelit ya. Jadi gini ya, aku ceritain dikit. Marx itu penulis yang sangat bagus. Jadi teman-teman kalau baca tulisan Marx, dia itu mengalir ya. Enaknya nulisnya kadang lucu gitu loh. Kadang dia punya selera humor yang apa ya, kayak ya aneh lah. Nanti kamu lihat deh, kayak dia tiba-tiba bikin tokoh namanya apa, Moneybags ya. Si Moneybags ini gitu-gitu loh. Jadi nulisnya
mengalir banget gitu. Uh, nah, nah jadi kapitalis dan si pelit gitu ya, sama-sama serakah gitu ya. Uh, nah, tetapi ini menarik dah kalimat ini ya. But while the miser is merely a capitalist gone mad, tetapi si pelit adalah kapitalis yang menggila, the capitalist is a rational miser. Jadi seorang kapitalis itu si pelit yang rasional, gitu ya. Seorang kapitalis adalah seseorang yang pelit tetapi dia rasional, ya. Jadi kalau aku ngejelasin itu kayak mungkin teman-teman, ya juga ya. Seorang kapitalis itu biasanya pelit, tapi dia pelitnya tuh bukan pelit karena apa ya, eh, Parno gitu ya, Parno duitnya bakal habis, bukan, tapi Ya seolah-olah kalau nggak pelit usahanya nggak jalan gitu. rational miser. Ini istilah yang bagus sekali dari Marx. Jadi, iya benar, seorang kapitalis kalau nggak pelit, ya nggak akan bisa muter duitnya. Makanya kita suka mikir kan kayak, ih orang duitnya banyak tapi kok pelit. Nah, itu rational miser gitu. Gitu ya. Jadi seorang kapitalis, the never-ending augmentation of exchange value, which the miser strives after by seeking to save his money from circulation, is sustained by the more acute capitalist. By constantly throwing it afresh into circulation. Jadi poinnya kebaca ya. Jadi seorang kapitalis itu akan terus melemparkan uangnya pada sirkulasi. Gitu ya. Nggak berhenti-berhenti diputer terus ya. Jadi apa? Punya uang misalnya 100 juta, putar lagi di mana? Golangin lagi. Pokoknya nggak habis-habis tuh. Makanya kalau ada orang kaya tuh apa sih definisi kaya gitu? Kaya tuh bisa jadi apakah propertinya banyak, atau hutangnya banyak, atau uang yang dia puterin banyak gitu, gitu ya. Belum tentu kan tabungannya banyak ya. Siapa tahu tabungan itu selalu diputer ya, di invest lah. Nah, dari aku lupa. Value therefore being the active factor in such a process and assuming at one time the form of money, at another that of commodities, betul. Ya intinya mah nilai itu bergantung pada uang. Nah, unless it take, nah ini menarik ya, nanti aku sama kita bisa diskusikan. Unless it takes the form of some commodity, it does not become capital. Uh, jadi sebelum dia mengambil bentuk menjadi komoditas, dia tidak menjadi capital, gitu ya. Nah, tapi kemarin aku mempertanyakan ini, bukankah ada istilahnya transaksi yang hanya uang dan uang, ya, tidak ditengahi komoditas. Nah, Nadia bisa ini nggak bisa coba menjelaskan nggak bagaimana membenar? Ini kan Marx bilang bahwa unless it takes the form of some commodity, it does not become capital. Jadi modal itu bisa berputar kalau dia pernah menjadi komoditas. Tetapi kenyataannya kita melihat ada perdagangan uang dan uang kan, kayak riba gitu atau pinjam Mm-mm. duit dibalikin lebih gede. Itu kan uang dan uang. Mm-mm. Apakah Marx keliru atau tetap benar menurut kamu? Iya tetap benar karena dari riba hasil profit riba itu kemudian dipakai lagi buat minjemin uang lagi kan dengan Hmm, lebih besar yang bisa dipinjemin lagi uangnya. ya, tapi apa yang dimaksud Jadi komoditas komoditi uang itu udah berhasil. dalam perdagangan uang itu apa? Dalam transaksi uang dan uang itu kira-kira apa yang kita sebut sebagai komoditas sebenarnya? Uangnya. Uangnya ya. Si uangnya Mm-mm. sebagai komoditi ya. Iya. Hmm. Ya, atau ini bisa juga ya itu tadi kamu udah menyentuh itu. Kalau kita apa ya? Uang itu berbunga, kan sebenarnya bunga itu hasil dari si duit itu digolangin lagi golangin. Diputar lagi di tempat lain, terus jadi modal usaha, terus diputar apa jadi pokoknya itu tuh ada perputaran yang rumit yang melibatkan satu mekanisme labor juga gitu loh. Di luar sana ya jadi si uang itu tuh sempat diputerin juga di tempat lain gitu loh, sehingga dia bisa berbunga kan sebenarnya gitu. Mm-mm, betul. Nanti Uh, uh, dari
si hasil itu jadi kredit kur lah, jadi kredit, jadi Betul, bisa betul. untuk membiayai KPR rumah orang lah. Iya, betul, betul. Itu kan kenapa kita ada bunga, kita kita misalnya menerima bunga, itu kan karena si uang itu diambil dari apa ya, jangka waktu yang dipinjamkan pada orang lain gitu kan sebenarnya. Itu. Jadi sebenarnya kalimat ini tetap tepat bahwa capital mungkin berputar kalau mengandung komoditas. Nah, ini menarik. Ini bagian yang lucu dari Marx. The capitalist knows that all commodities, however scurvy they may look, or however badly they may smell, are in faith and in truth money, inwardly circumcised Jews. Ya. And what is more, a wonderful means whereby out of money to make more money. Jadi, seorang kapitalis itu melihat komoditas segimana jeleknya, segimana buruknya, segimana baunya, however badly they may smell, are are in faith and in truth money, inwardly circumcised Jews. Ini istilah yang lucu banget ya. Kayak Akbar, kamu kebuka, aku mute ya, sorry. Apa paham aku aja udah. uh, Circumcised tuh disunat. Uh, tapi inwardly ini istilah yang agak dalam. Inwardly circumcised, jadi disunat secara batin, gitu ya. Ini bahasa agama sebagainya. Jadi seperti Yahudi yang disunat secara batin. Jadi kayak disunat batin kan ada sunat fisik yaitu menyunat apa kelamin gitu. Ada juga sunat batin. Jadi menyunat perasaan-perasaan dalam diri gitu ya. Nah, jadi komoditas itu seperti inwardly circumcised Jews. Jadi Yahudi yang disunat secara batin. Jadi meskipun luarnya buruk gitu ya, tetapi dalamnya tuh bagi seorang kapitalis, wah ini tuh jadi duit, wah gitu ya. Jadi seorang kapitalis tuh lihat rongsokan aja, wah ini bisa jadi duit gitu, gitu loh. Dia nggak peduli, oh ini bahkan apa, kotoran ya pak, tai gitu loh. Bagi kapitalis tuh, oh ini bisa jadi duit nih, wah kan bisa jadi pupuk, bisa jadi apa gitu loh, ya kapitalis tuh. uh, Buku versi Indo itu pernah ada terjemahannya terbitan Ultimus ya, tapi nggak tahu kenapa ya aku kenal sama si Bill Van itu, tapi dia kurang puas ya itu dengan itu, mau direvisi dan sebagainya gitu ya. Tapi ini sekali lagi ya menunjukkan cara menulis Marx yang uh, menarik ya gitu. Nah, ada tanggapan nggak dari metafor Marx tentang bagi seorang kapitalis tuh sejelek-jeleknya barang tuh dia tetap kudu jadi duit, sampai menyamakannya seperti Yahudi yang disunat gitu. Ya, kalau yang soal Yahudi yang disunat sih aku belum begitu relate ya Kang ya. Cuman kalau apa-apa jadi duit teh, ada kutipan dari film Preman Pensiun. Hmm. Orang tuh jadi lagi nyari kerjaan lah si cowoknya tuh. Terus si ceweknya tuh bilang, ih kenapa kamu di apa pusing-pusing banget cari kerja? Udah we jualan dari Bandung mah seblak, jualan seblak juga laku. Mungkin Hmm. yang teman-teman yang di luar daerah nggak tahu seblak ya, seblak ya Seblak itu cuma kerupuk sampah ya, itu. di Bandung mah cuma kerupuk, ini laku gitu. Padahal itu tuh sampah, makanan sampah, tapi bisa jadi laku. Oh, Itu benar nggak kapitalis begitu? Pemikiran singkat oh iya, iya, kapitalis iya, gitu. iya, iya. Aku nggak tahu ya, ada, menurutku ya ini stereotipikal ya, tapi orang orang Indonesia tuh apa ya, kayak hewan tuh semua bagian tuh bisa dimakan kayaknya ya, kayak apa, Ya, ayam gitu sampai titiknya pantatnya tuh disikat gitu, apa apa sampai kayak berutunya. brutu apa sih, eh babat. Babat kan jijai aja, itu kan apa, tempat tai kan, kita masih sikat aja babat. Dinding perut. Oh ini perut ya, Ya, iya, tapi begitu hebatnya ya, kita semua bagian tubuh itu bisa jadi duit gitu. Aku nggak ada rokok. Ntar.
Berarti pemikiran Bang, apa-apa sih jadi duit ya Bang Syarif nggak tahu itu merugikan konsumen orang nggak. Ya, konsumennya mana seneng-seneng aja kan kadang-kadang murah ya. Aku kalau makan makan di warung itu kadang kalau lagi nggak ada duit ya kepalanya, ya kulitnya, ya ususnya itu kan hal-hal yang sebenarnya bagi orang tertentu nggak dimakan itu menjijikan kali ya jeroan itu. Hmm. Ya, Tapi menguntungkan lah dengan uang sedikit dia bisa makan gitu. iya iya menguntung ya benar sama-sama menguntungkan kan kepala ayam ya atau ceker gitu kan sebenarnya mah dagingnya nggak banyak tapi ya eh, apa eh, ya ada ayamnya ada sedikit dagingnya lah gitu ya tapi Kang, kalau yang hmm, ya apa seperti Yahudi yang disunat tuh kayak apa sih? Aku belum menangkap sih. sunat jadi eh, eh, sebenarnya inwardly circumcised Jews. Jadi circumcised kan artinya disunat. Nah, tetapi inwardly itu artinya batin, sunat batin. Uh, jadi kurang lucu sih karena jadi dalam karena sunat batin. Tapi kalau kita bayangin sunat sunat kelamin biasa, itu kan seolah-olah dari luarnya ada kulit begitu ya. Ini sorry aku Heeh. bicara biologis aja. Seolah-olah di luarnya ada kulit, tetapi di dalamnya itu ada sesuatu yang lebih bersih, gitulah kira-kira begitu. Nah, jadi seorang Hmm. kapitalis tuh melihat komoditas itu seperti melihat kulit yang disunat kali ya. Dari luarnya tampak bergerinjul gitu ya, tetapi dalamnya Hmm. bersih gitu lah. Jadi mau Oh. segimanapun nampaknya, itu tetap bagi kapitalis tuh, wah ini udahlah ini paling kulitnya doang jelek lah, dalamnya tetap oke. Okay. Nah, gitu. Nah, tetapi inwardly, jadi sunat batin. Jadi sepertinya ya aku nggak tahu mungkin ajaran dalam Alkitab atau Perjanjian Lama bahwa mungkin ya aku takut salah tapi teman-teman tolong koreksi. Mungkin sunat fisik itu bukan sesuatu yang wajib, tetapi yang lebih penting adalah sunat batin gitu. Hatinya Hmm. disunat ya dari keinginan-keinginan buruk ya, dari nafsu-nafsu gitu ya. Itu yang diinginkan oleh ajaran tertentu gitu loh. Bentar. Dah, bab 4 dulu deh coba ada yang mau komen dulu nggak? Ini abis ini masuk bab 5. Boleh di chat ya, Mm-mm. teman-teman. Mm. Atau mau nanti di sekaligusin lagi kayak kemarin aja sih Kang pertanyaannya. Oh, oke. Okay. Karena ini agak beda yang ya. Oke, okay. Chapter 5 ya. Ini udah masuk contradiction in the general formula of capital. Sorry kalau aku agak-agak lupa ya, aku yang nyalinnya tapi aku agak-agak lupa. There is an exchange nothing. Uh, oh, tapi poinnya bagian ini adalah eh ya itu tadi soal pertukaran jadi gini loh, kata Marx ya, kalau kita nuker sesuatu misalnya gini, aku beli beras seharga 100.000, lalu aku jual lagi seharga 110.000. Sebenarnya nggak ada yang berubah itu ya si berasnya tetap beras yang itu lagi ya kalau kalau nggak ada penambahan atau pengurangan nilai. Hmm. Tetapi poin dia adalah sebenarnya nonsens ada perdagangan yang adil kalau jadi gini-gini, aku beli beras 100.000, aku jual ke Nadia 110.000, kan aku dapat cuan 10.000 kan. Eh, Hmm. tapi sebenarnya kata Marx itu tuh berarti Nadia itu rugi juga 10.000 karena memberikan eh, Nadia tuh akhirnya harus keluar uang 110.000, artinya rugi 10.000. Dan untuk menutupinya, Nadia mungkin akan menjual lagi 120 gitu ke pihak lain supaya uang 10.000-nya kembali dan dia dapat untung. Nah, kata Marx, sirkulasi seperti itu eh, apa ya? Itu justru perdagangan yang seolah-olah adil, tapi sebenarnya enggak. Dia mengutip satu ekonom, Kondiak namanya, eh, bahwa surplus itu adalah natur dari perdagangan gitu. Jadi kayak aku beli beras 100.000, aku jual 10.000, ya wajar lah. Emang gitu dagang mah gitu ya kan. Orang-orang melihatnya seperti itu. Hmm. Mungkin kita semua juga hampir seperti itu ya, umumnya pedagang seperti itu. Nah, tetapi Marx dengan jeli melihat
Uh, nah, the creation of surplus value, jadi pembuatan dari nilai lebih itu, and therefore the conversion of money into capital can consequently be explained neither on the assumption that commodities are sold above their value nor that they are bought below their value. Jadi uh, uh, surplus value itu bukan dari murni jual beli itu. Nah, dari apa dong? Nah, Marx melihatnya uh, ya ini menarik ya. It is therefore impossible for capital to be produced by circulation, and it is equally impossible for it to originate apart from circulation. It must have its origin both in circulation and yet not in circulation. Jadi liar juga ya. Jadi maksudnya perdagangan itu harus bisa menghasilkan lebih berasal dari dalam sirkulasi perdagangan itu dan dari luar sirkulasi perdagangan. Dari luar itu apa? Yang dia maksud adalah tenaga kerja, gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau aku bisa menjual pada Nadia 110.000 harga beras, itu kenapa 110.000 itu sah 10.000-nya? Itu karena ada buruh yang mau bekerja sehingga dia bisa menghasilkan 10.000 itu, gitu loh. Dan buruh itu jadi dari semua sirkulasi jadi dari semua transaksi kata Marx, buruh itu harus menjadi pihak yang paling mau mengorbankan dirinya untuk menghasilkan nilai lebih itu, gitu. Gitu. Jadi kenapa ada 10.000 itu, lebihnya itu karena mungkin ada buruh yang mau dikurangin duitnya 10.000 gitu loh kira-kira. Yang memproduksi beras itu, gitu. Yang ikut memproduksi, gitu ya. Nah, the commodity owner can, by his labor, create value but not self-expanding value. He can increase the value of his commodity by adding fresh labor, and therefore more value to the value in hand by making, for instance, leather into boots. Jadi poinnya ada pada tenaga kerja ya. Jadi bagaimana si harga itu bisa bertambah. Marx tidak bicara harga, tapi lebih pada nilai gitu ya. Tapi nilai itu ditambahkan uh, oleh buruh di baliknya ya, apa kerja buruh. Hmm. Ya, udah balik. Ya, our friend Moneybags, ngelucu banget ya. Dia nyebut ada namanya Moneybags, tokoh teman kita Moneybags, yang mana seorang kapitalis pemula, embrio kapitalis. Uh, jadi dia beli barang terus dijual lagi gitu. Uh, apa? Tapi dia tuh kayak polos aja gitu ya. Seolah-olah semuanya bersirkulasi secara alamiah gitu ya. Dia lupa bahwa harus ada tenaga kerja untuk membuat penambahan nilai itu masuk akal. Nah, udah balik. Oh, itu mah aku kerusuk. Ya, udah. Oke. Ah, gitu. Jadi Marx di sini mau menekankan jadi baru kapitalis pemula gitu loh kalau dia cuman beli apa jual lebih mahal. Nah, dia untuk menambahkan nilai itu sehingga bisa lebih apa ya, lebih banyak dan lebih sah itu dengan tenaga kerja di belakangnya. Makanya kita suka nyebut kayak brand-brand gede itu kan kenapa mereka gede ya, selain itu ya reputasi lah ya apa ya karena dipakai artis ya karena terbukti kualitas, tapi kita melupakan ya apa di baliknya tuh ada kerja-kerja buruh yang membuat brand itu menjadi besar sehingga kita merasa sah untuk membeli sebuah brand itu dengan harga yang berlipat-lipat ya. Tapi Marx bilang itu mah fetish, kita fetishisme komoditas. Jadi kita menganggap misalnya kalau aku nyebut misalnya Adidas, Nike itu, mahal boleh. Kenapa? Karena mereka Adidas dan Nike. Kita tuh nggak bisa melihat kenapa mereka besar tuh karena misalnya ya ada pekerja-pekerja yang dipekerjakan di Asia gitu loh. Dulu dulu aku pernah nonton waktu kecil ya, nonton Planet Football tuh ada ada
ada berita tentang begitu bangganya bola Piala Dunia itu diproduksi di Majalengka, tempat kamu. Mm-mm. eh, apa produksi bola, eh, promosi juga aneh tuh, apa istilah promosi. Produksi bola itu dilakukan oleh pengrajin di Majalengka. Jadi seolah-olah framingnya adalah bola Piala Dunia itu buatan putra putri Majalengka, begitu loh. Padahal itu apa? Itu eksploitasi kan? Karena Ya. bola Piala Dunia apa Nike apa Adidas apa itu kan tidak mampu, bukan tidak mampu, menganggap tenaga kerja di Indonesia itu murah gitu, mau dibayar berapa per bola, 5.000 juga mau kali, 1.000 kali gitu Mm-mm. loh. Itu makanya bolanya bisa bisa apa ya, bisa harga segitu tuh karena ada pekerja yang mau dibayar segitu loh. Itu Mm-mm. kebayang nggak kalau pekerja yang bikin bola itu adalah pekerja-pekerja mahal gitu loh, kayak katakanlah orang-orang Eropa dengan keahlian dan keterampilan tinggi yang untuk membuat satu bola dia harus dibayar 1 juta rupiah misalnya ya. Mungkin nggak sih bolanya harganya terjangkau sama kita, kan nggak mungkin. Gitu ya. Jadi ada tegangan antara si nilai bolanya itu menjadi terjangkau, tetapi supaya jadi terjangkau harus ada eksploitasi terhadap pekerja gitu. Gitu ya. Promosi itu juga aneh, menarik ya promosi itu, tapi itu bahasan lain menurutku ya. Eh, Promosi itu kenapa kita bisa menganggap eh, satu brand yang dipromosikan terus-menerus itu kemudian menjadi bisa lebih mahal, itu menarik ya. Aku dikasih tahu kan dulu sama saudaraku bisnismen, brand is margin ya. Jadi kalau kita punya brand bagus, margin harga tuh bisa tiba-tiba tinggi gitu. Secara gaib tingginya ya. Kenapa Nike itu mahal? Ya karena Nike. Kita nggak punya alasan. Itu kan sama aja kayak 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 menyembah sesuatu secara rasional gitu ya. Kenapa kenapa agamamu benar? Ya benar aja, dari kecil udah gini ya. Ya kenapa Nike kamu beli mahal? Ya karena itu Nike. Kenapa Starbucks kamu beli mahal? Ya karena Starbucks. Itu kita nggak tahu Ya. jalur panjangnya atau apa sampai dia bisa begitu mahal. Ya. Mm-mm. Kayak di kalau di perempuan, ya kalau di cewek-cewek mah gitu kan kayak tas yang mahal, misalnya tas tas Chanel. Nah, aku Hmm. nggak tahu lah cara bacanya Chanel. Chanel. Itu coba kalau ke pesawat, tas yang ditaruh di kabin tuh tas yang biasa aja, jangan tas yang branded kayak Chanel gitu. Soalnya sayang banget tas Chanel ditaruhnya di lantai gitu, di lantai pesawat. Hmm. Ya padahal sebenarnya mah itu cuma itu tas gitu. Tapi kenapa diperlakukannya harus sampai jangan ditaruh di lantai pesawat? Itu kan Chanel. Iya, iya. Padahal pada dasarnya ya itu tuh tas tas gitu. Iya, udah kehilangan use value kalau kata Marx. Jadi nilai gunanya tuh udah hilang. Jadi tas kan orang pertama bikin tas buat apa ya? Buat menampung barang, untuk mempermudah kita membawa barang gitu ya. Mm, Tapi kenapa kemudian menjadi ada mitos tertentu bahwa tas tertentu itu tidak boleh disimpan sembarangan, ini tas mahal. Oh, diperlakukan istimewa gitu. iya, itu menarik, apa dan apa ya, Marx tuh kayak udah tahu secara secara rinci ya semua semua mekanisme di balik ini tuh, kayak dia udah bisa nebak lah, kayak oh itu tuh tenaga kerja yang dieksploitasi, apa mungkin dia belum masuk ke namanya apa promosi atau apa sih, exposure ya, kalau sekarang exposure gitu ya. Enggak, dia belum mikir, belum sampai situ, tapi kita bisa memikirkan itu dari Das Kapital aja gitu. Oke, aku lanjut ya. Sorry, ini udah chapter 6. Nah, nah, apa yang dimaksud contradiction ya di sini? Kontradiksi kan artinya uh, dua hal yang tidak mungkin uh, uh, apa tidak mungkin bergabung karena ada sifat yang berbeda. Apa yang dimaksud kontradiksi dalam General Formula of Capital di Marx? Jadi maksud Marx adalah perdagangan itu
atau sirkulasi modal itu selalu berusaha tampak adil, fair gitu ya. Kita kalau dagang kan berusaha fair kan. Aku nggak mungkin nukerin Aqua ini dengan uh, handphone. Tidak mungkin. Aku pengen handphone kamu, aku ada botol Aqua, boleh nggak ditukar? Kan nggak menerima ya dalam dunia perdagangan itu semua harus fair. Tetapi untuk menciptakan perdagangan yang konon fair itu perlu ada tenaga kerja yang dibayar tidak fair gitu loh. Itu. Jadi mungkin aku ambil contoh apa ya garis besar kerjaan Nadia deh. Dia kerja di semacam apa mall gitu yang di dalamnya seolah-olah fair, ada fair fair trade gitu ya. Kita kita punya uang, kita beli, tapi supaya fair trade itu terjadi, di Ya. baliknya harus ada satpam dibayar kecil, OB dibayar kecil gitu loh. Gampangnya begitulah. Mm. Atau sesuatu yang membuat ya pokoknya supaya itu menjadi adil itu. Karena gini loh, kalau tenaga kerja dibayar adil dalam tanda kutip ya, eh, nanti nanti di bab 6 kita dapat perhitungan dari mana ke adil itu. Maka tidak mungkin terjadi harga-harga yang terjangkau itu maksudnya harga yang fair gitu loh. Kita bisa beli eh apa susu Bear Brand 12.000 ya. Kalau pekerjanya dibayar adil dalam tanda kutip ya, itu mungkin satu Bear Brand itu 100.000 kali ya. Itu loh. Itu ya. Karena pekerja itu yang paling bisa diotak-atik sih kalau kataku harganya ya nggak sih. Kita bisa iming-imingi kan kayak ya segini juga udah bagus lu gawe gitu. Gue bisa cari Ya, pengganti yang lain gitu. di antara di antara tiga orang yang apply untuk satu posisi di perusahaan, perusahaan pasti milih yang paling pinter dan yang paling bisa digaji murah. Hmm. Iya, makanya seneng banget kapitalis kalau ada Kayak orang-orang yang bisa eksploitasi digaji ya. murah. Nah, bab 6 ini menurutku menarik karena eh, Marx menguliti ya dari mana hasil harga tenaga kerja itu. Eh, eh, in order, ini lucu banget dia bikin toko namanya Moneybags. In order to be able to extract value for the consumption of a commodity, our friend Moneybags must be so lucky as to find within the sphere of circulation in the market a commodity whose useful possess the peculiar. Nah, tapi dia lagi ngomongin labor ya, labor power. Dari mana tenaga kerja itu dihitung? Uh, dan sementara tenaga kerja itu adalah sumber uh, produksi nilai, ya. Jadi untuk menghasilkan nilai bagi satu barang, kita perlu tenaga kerja. Tetapi dari mana harga tenaga kerja itu, gitu ya? Ini menarik. Hmm. Oke, okay. Nah ini menarik nih. Nat, are you there nggak? Ya. Ini menarik nih. Uh, Labor power can appear upon the market as a commodity only if and so far as its possessor dan pokoknya uh, tenaga kerja itu hanya bisa apa berjalan kalau dijualnya sebagai komoditas ya. Jadi tenaga kerja itu kan tenaga itu kan bukan komoditas, tapi kita harus melakukan dia sebagai komoditas. Jadi hampir kayak budak gitu loh, dilihat-lihat kan. Ini budak ini jago dalam berantem, budak ini jago dalam memasak kayak gitu loh. Jadi dijual sebagai komoditas ya. Kalau sekarang mah, oh ini jagonya marketing communication, ini jagonya apa sales gitu kan, yang gitu-gitu kan. Sales. Sales itu dijual sebagai komoditas. Nah, tetapi he must have it as his disposal must be the untrammeled owner of his capacity for labor. Uh, tetapi dia itu juga harus, nah menariknya kapitalisme, si tenaga kerja itu haruslah seseorang yang merdeka, jadi bukan budak, gitu. Jadi orang itu bisa dengan bangganya memamerkan skill ya, aku skillnya uh, selling gitu loh.
apa uh, skillnya selling gitu loh. Jadi dia itu bukan budak gitu. Dia ada di pasar itu seolah-olah sebagai manusia bebas gitu. Nah, nah terus dia the continuance of this relation demands that the owner of the labor power should sell it only for a definite period. Juga ada batas waktu ya bagi buruh dan seolah-olah hanya sebagian tenaganya yang diberikan. Uh, aku skip aja deh. Bentar. Ini bentar. Ini langsung aku poin 2 ya. The value of labor power is determined. Jadi harga dari tenaga kerja ditentukan uh, dari waktu yang dibutuhkan uh, untuk menghasilkan produksi dan reproduksinya. Jadi Marx itu memikirkan bahwa tenaga kerja itu selain dia itu dihitung tenaga waktu untuk memproduksi, juga mereproduksi. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan sama kebutuhan dia apa untuk bisa kerja lagi. Misalnya tenaga kerja perlu makan, perlu istirahat. Nah, itu semua dihitung ya. Maksudnya dihitung sebagai pengurangan nilai gitu. Bukan dihitung sebagai gampangnya mah gaji dia tuh berapa tuh dihitung dari itu semua gitu. Oh, Jadi upah buruh ini gitu kita ngomongin upah buruh, bagaimana menghitung upah buruh gitu. Kata Marx, upah itu dihitung dari berapa lama waktu yang dibutuhkan dia untuk bekerja dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereproduksi tenaga kerjanya. Jadi dia terus dihitung istirahatnya gitu loh, gitu ya. hmm, Uh, Nah, ini yang poin 3 yang menarik. The value of labor power resolve itself into the value of a definite quantity of the means of subsistence. Itu artinya kebutuhan dasar dia tuh berapa? Atau kita sebut sekarang UMR lah, gitu loh. hmm, UMR, terus yang poin 2 dan kebutuhan dia untuk meningkatkan skill, gitu. Nah, yang poin hmm. pertama tuh aku ingat tentang reproduksi. Jadi si buruh itu, the owner of labor power is mortal. Jadi apa poin dari paragraf ini adalah gimana pun juga tenaga kerja itu harus nyambung terus gitu, nggak boleh berhenti produksi itu, sehingga Hmm. tidak hanya seseorang itu harus direproduksi secara fisik, tetapi juga harus direproduksi secara biologis. Jadi pekerja itu harus beranak pinak tuh lebih bagus gitu. Makanya kamu pernah cerita ya, ada saudara yang apa punya anak 3 kerja pabrikan semua gitu kan. Mm-mm. Nah, itu tuh kapitalis senang banget dengan wah ini bagus banget udah apa anaknya 3 kerja pabrikan mungkin di pabrik yang sama lagi itu Mm-mm. suatu keuntungan yang luar biasa gitu ya. Eh, Juga jangan lupa ini ya, ini kalau kita bahas ke feminisme sedikit, apa peran istri di rumah kalau misalnya kita memposisikan laki-laki sebagai pencari nafkah itu ya juga berperan mereproduksi kan, dia masakin, dia mijitin gitu ya, dia melayani hubungan seksual, tetapi pada intinya adalah si laki-laki itu bisa punya semangat untuk bekerja lagi besoknya gitu. Itu reproduksi yang murah ya. Laki-laki menikah itu reproduksi yang murah. eh, Kapitalis apa mendapat sarana reproduksi tenaga Hmm. kerja hanya dengan cara laki-laki menikahi perempuan gitu ya. Jadi si Oh, makanya perempuannya, ah, kenapa? makanya si perempuannya istrinya kan suka dikasih asuransi juga ya dari kantor suaminya gitu. Iya, iya, ya itu kebaikan gue ada apa uang beras gitu loh. Mm-mm. Eh, Ada uh, tunjangan. tapi feminis Marxis kemudian mengusahakan ya walaupun ini usaha yang agak sukar ya, supaya istri di rumah itu ya digaji juga sama perusahaan gitu. Karena mereka ikut mereproduksi tenaga kerja gitu loh. Hmm. Maksudku gini, kan seolah-olah paradigma yang tertanamnya kan adalah seolah-olah cowok yang
cari uang gitu ya. Ini kita pakai stereotip gender yang umum aja ya. Eh, Cowok yang cari uang, perempuan di rumah, cowok yang mendapat uang, lalu uang itu diberikan pada istrinya gitu ya, biasanya. Yang umumnya eh, diberikan pada istrinya lewat si laki-laki kan. Jadi seolah-olah laki-laki berterima kasih melalui dia nih silakan dipegang uangnya atau dimanfaatkan gitu ya. Tetapi itu suka dinilai sebagai ya itu patriarki jenis lain karena kemudian si laki-laki yang eh, pegang ininya apa uangnya gitu. Oh, bagi rokok dong. Oh ya. Eh, Oke, ada sini no aku kasih ini aku kasih co-host. Oh, Oh. No, Wih, wah, anjir kelas isolasi ya goblok. nah, orang sambil ngerjain tesis ya. Anjing biasa we, tesis on fire bah, Anjing ya naon? dong, sombong dong, sombong. Tesis on fire bah. Tesis on Alan Badiou. Ya 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 ya. Ya ini ada Nadia. Terus pagi Chan. Acan. Tuh. halo Nino. Halo. Ya, enggak. Anjing gua jadi baper gini anjing. Enggak kalem-kalem. Oke. Eh, Oke terus. Jadi gue lupa sini no lah. Eh, nah, oke. Jadi ini 3 poin penting bagaimana eh, eh, tenaga kerja itu diatur ya harganya gitu ya. Dia harus bisa mereproduksi. Dia itu kalau harus uh, mau punya apa keahlian khusus ya perlu dilatih, disekolahin gitu loh. Ya kayak apa ya? Kayak dulu mah apa ya? Sebelum jadi Telkom University kan ada STT Telkom. Nah, itu kan sebenarnya kuliahan yang dipakai untuk memproduksi tenaga kerja murah bagi Telkom gitu loh. Ya kan? Betul. Mm-mm. Paling salah Tapi satu bisa cara untuk sesuai fungsi gitu, jadi efisien. daripada kita pekerjakan yang ahli gitu lebih baik kita mendidik dari bawah itu kan juga murah gitu ya kayak yang mahal tapi nantinya murah gitu ya kebutuhan. Nah yang ketiga tuh kebutuhan sehari-hari. eh nah daily supply of which the laborer cannot aduh aku tanya nyalin sorangan pusing sorangan. hmm, Biasa lah namanya uh, is very cheap. Oh, kayak aduh itu naon bentar the minimum limit of the value without the daily supply of which the laborer cannot renew his vital energy. Consequently, by the value of those means of subsistence that are physically dispensable. If the price of labor power fall into this unit, falls below the value since under such anjing pusing. Uh, Parah banget, ya udah skip dulu aja sih. Enggak terlalu tapi aku ingat bikin ini penting juga. Terlalu skip dulu. Hmm. Oh ini nih, if its capacity for labor remain. Jadi kalau lucu deh, kalau seorang tenaga kerja itu kapasitasnya tidak terjual alias nganggur, dia tuh akan eh, merasa natur itu kejam gitu loh. Kayak kayak apa? Jadi si Marx tuh ngomong tenaga kerja itu baru baru menilai dirinya berharga, baru kepake itu kalau kalau dipekerjakan gitu loh. Jadi maksudnya misalnya dia keahliannya markom, kalau dia nggak kerja tuh dia kayak aduh aku nggak berguna ya seolah-olah gitu loh seolah-olah ya Di gitu jadi kantornya apa maksudnya belum dapat pekerjaan ya? nggak secara ini gitu eh, secara psikologis pribadi gitu loh jadi dibuat seolah-olah tenaga kerja itu harus punya guna ketika tenaganya terjual sebagai komoditas di pasar gitu di sirkulasi modal gitu Oh iya benar sih, Kang. Aku iya. kalau misalnya ngelihat teman-teman sibuk, udah gitu aku tugasnya beres duluan teh. Aduh asa nggak berguna gini ngapain ya? Jadi dibuat Soalnya aku bantu. eh ya dibuat dibuat mindset seolah-olah lu tuh berguna ketika tenaga lu dipakai gitu loh.
Bener. Eh, Makanya kamu kan pernah curhat waktu, aduh aku pas nganggur jadi orang tidak berguna misalnya. Sebenarnya orang kerja juga tidak berguna sih sebenarnya. Pasti dia berguna cuma buat kapital doang, memperkaya orang. Iya bener. Tapi asal nggak produktif ya. Menarik itu istilah. Aku nggak produktif apa ya, nggak kerja ya. Ya anjing, lu kerja juga produktif buat orang lain sih sebenarnya. Gitu. Ntar ya, aku tuh kenapa copas paragraf panjang-panjang gini ya, pusing sendiri. Eh eh Mungkin Nino bisa bantu kali. Sini nama bukan membaca Marx. Dia rada kurang suka Marx tuh dia tuh. No. Ya, saya mah kurang ke Marx. Kecuali critical theory. Nah, itu beda cerita. Oh ya, critical theory mah Marx lucu lah, Marx intelek. Ya. Marx intelek, bukan Marx aktivis. Ya. Bukan Marx pabrik ini Oh, ya. itu Marx jadul. Ini mah Marx tradisional, ini Marxisme tradisional yang kita Marx pelajari itu tradisional. Marxisme akar, ini mah si Marx yang langsung. Nino mah senang Marx yang udah canggih-canggih, yang udah di kampus-kampus gitu, yang pemikir-pemikir yang nggak mau belepotan ya dong ya. Iya dong. Ngapain susah-susah turun ke jalan? Ya. Udah skip dulu aja. Enggak, bentar. Uh, oh, ini ya poin nomor 2 tuh menarik. Dan ini tuh jadi pertanyaanku dari dulu. Sok, aku mau nanya sama dia. Kalau digaji tuh sebenarnya itu gaji atas hasil kerja atau dibayar duluan baru kerja? Gaji atas hasil kerja dong, kerja dulu. Itu kata Marx adalah bentuk komoditas yang unik dari tenaga kerja. Jadi bedanya tenaga kerja sama komoditas biasa tuh, jadi kalau komoditas biasa, misalnya mau beli anggurnya dibayar, baru kita makan. Tapi kalau tenaga kerjanya kerja dulu, baru kita bayar. Ih, rugi dong. Iya, dia tuh mau ngomong gitu. Di sini tuh, its value like that of every is already fixed. Jadi its value like that of every other commodity. Jadi komoditas lain is already fixed before it goes into circulation. Significant quantity of social. Nah, tapi kalau labor power itu gawe dulu lah gitu. Iya benar, gawe dulu baru baru dibayar gitu loh. Menarik ya, komoditas tenaga kerja itu. Nah, ini yang penutup. There alone rule freedom, equality, property, and Bentham. Menarik ya, No ya? Lagi ngomongin freedom, equality, property, tiba-tiba ngomongin Bentham. Bentham itu nama pemikir Inggris, Jeremy Bentham. Jadi seolah-olah dalam dunia perdagangan, dunia kapital itu freedom ya, semua bebas memilih, kita mau beli apa, punya duit beli apa, bebas. Equality, kesetaraan, kita setara di hadapan market loh, free trade, fair trade, property, bahwa semua itu milik kita ya. Jadi apa maksudnya, uang milik kita, kalau kita beli itu milik kita. Nah, tapi ada istilah Bentham itu filsuf utilitarian ya, Jeremy Bentham, tetapi dia sering disindir sebagai orang yang memikirkan filsafat babi ya. Jadi kata dia tuh, kalau apa-apa tuh harus bisa dihitung keuntungannya. Ketemu si ini untung nggak buat gue, beli ini untung nggak buat gue, ke si ini untung nggak buat gue. Kalau nggak untung ngapain, ya gitu ya. Nah, suka disindir sebagai filsafat babi. Ya, Marx kelihatannya sedang memasukkan Bentham dalam hal ini karena ya kapitalis itu rakus. Jadi meskipun dia kayak fair ya, equality, freedom, tapi ada yang ditindas, yaitu tenaga kerja itu. Jadi tenaga kerja itu bagian dari keserakahannya babi gitu ya. Ya terserah kalau teman-teman yang makan babi mah ya, ini mah istilah yang ya terserah mau agamanya apa, dah babi mah memang dianggapnya begitu di dunia barat juga. Ya seperti Bentham katanya loh, si filsuf babi itu ya. Itu ya. Oke. Udah. IG Makondo Project, YouTube Makondo Project. Traktirnya apa, Nat? Apanya? Akun traktir kita. Akun traktir traktir.com/Makondo Project. Kalau misalnya kalian merasa kelas hari ini bermanfaat, berguna, sebelum aku diskusi aku bilang ini, kalian boleh donasi
apa ya? Bukan donasi sih ya. Ya apalah. Neraktir Kang Sarif nasi Padang sama es teh. Soalnya Oh, oh. mungkin kalau kalian gak ngisi traktir itu, Kang Sarif besok tetap makan kulit sama terong balado doang sih guys. Mau buat beli skincare Nadia. Oke, Enggak. Kalau bahasa Marxis bukan donasi, Nat. apa? Distribusi kekayaan. Aduh, oh iya benar. Jadi kalau kalian punya uang, distribusikan. Kan gini, Bro, kelas ini tuh kan distribusi pengetahuan kan. Sesuatu ya. yang aku mungkin baca, tahu, aku distribusikan sama teman-teman gitu. Aku punyanya itu, aku nggak ada duit buat didistribusikan, jadi punyanya pengetahuan. Nah, kalau teman-teman punya uang, ya Itu yang filsafat distribusikan mata uang. kekayaan. Filsafat mah harus prihatin hidupnya. Oh anjing bener anjing, gue lapar itu candahar. Ya Ngomongin Mars teh ampun, harus lapar. tuh kan dia masih lapar guys. Kalau kalian ngisi traktir sangat Aduh, lapar pisan bermanfaat itu buat baru Kang dari Sarif. Jakarta baru nyampe langsung ngomongin Marxis. Aduh, tapi pas itu teh. Karena kalau ngomongin Marx lagi kenyang teh kurang ya, no ya, asal gimana gitu. Tuh oke sih. Kurang terasa revolusinya aja. Besok Nat, ada yang mau nanya apa? Itu ada waktu Yang setengah jam. mau nanya boleh atau dari yang sebelumnya ada nanya eh, Bung Maison Jiro, Min apa nanti videonya ada di YouTube ya? Mungkin besok baru Kang Sari Ya, upload ke YouTube ya. PPT-nya tolong sundul ke chatroom Kang, sekiranya berkenan. Nggak tahu tuh, ya tentu Kang Sarif berkenan, berkenan. tapi berguna nggak? Cuman ngutip-ngutipin. Nah, berguna nggak tuh ya? Jawab ya. Kan dulu mah PPT kelas isolasi mah ini kita tuh rajin ya no belajar ngeringkas-ringkas gitu loh, terus dihiasin sama admin dasain ya. Iya dong. Sampai bikin paper tiap pertemuan. Gila kan? Anjing sedih pisan. Dijualin 15.000. Jual Ya ini mah 15.000. nggak usah ada 15.000 kalian cukup ngisi traktir aja buat Kang Sarif makan nasi Padang udah aja. Ada Bung Ahmad. Wah mantap kalau pekerjaan bisa merdeka di zaman era postmodern sulit sepertinya. Pekerjaan bisa merdeka tuh maksudnya gimana ya, Bung Ahmad ya? Sok Bung Ahmad sok ngomong nggak? Tolong dijelaskan. Tuh. Sofiandi sadar, Bung Sofiandi, definisi adil itu subjektif. Kalau adil malah Cina nggak bisa sekuat Amerika. Cina kuat karena bersedia jual jasa. Tapi kita sebenarnya nggak membahas itu ya, Kang Sarif. Ya nggak masih. Ya tapi aku sama Nino pernah ngomong sampai berbusa soal keadilan tuh apa ya no? Gila tuh keadilan tuh nggak jelas. Iya, emang kagak jelas. Makanya tidak relate di kelas ini sebenarnya, Bung Sofiandi. Sorry ya. Ya karena keadilan versi liberal itu kan usaha sendiri, itu berarti dia pantas mendapatkannya, tetapi keadilan versi Marx itu ya bagaimana bisa adil, karena dalam setiap perdagangan yang katanya kita adil itu ada buruh yang diperlakukan tidak adil, itu aja udah beda pisan. Kalau liberal mah keadilan itu kesempatannya imaterial. Kesempatannya apa? Kesempatannya jadi bentuknya imaterial. Keadilan itu bentuknya imaterial. Kalau di Marx justru materialnya yang harus adil. Karena berangkatnya mah Marx selalu dari materi dulu. Ya, Marx teh cowok matre. Jadi kalau menurut Marx selama punya material kesempatan mah ada gitu. Kalau di liberal kan dibalik. Nggak punya juga tetap ada kesempatan mah. Ya asal mau berusaha keras kan. makanya ide-ide motivasi mah selalu berangkatnya liberal. Pasti. Iya, ide motivasi itu kan supaya pekerja itu tidak menyalahkan struktur kan, kenapa nasibnya begitu, ya kan? Supaya pekerja tidak mampu melihat struktur gitu loh. Ide motivasi kan supaya ya kenapa lu miskin ya karena lu goblok, lu tuh mikirnya nggak punya growth mindset, lu tuh mikirnya nggak maju, nggak positif, pantas lu mah gitu-gitu aja lah gitu kan. Itu motivasi supaya dia tuh nggak mikir oh aku dimiskinkan oleh kapitalisme, supaya dia itu nggak mikir gitu. Mas Aji, saya ingin berkata kasar. Apa sih? Kakak tuh apa? Berkata apa? Oh ya udah aku unmute dulu ya, Mas Aji.
Enggak, dia Ya kan ada pengen yang ngumpat mau. dia mah. Makanya di Marxis yang zaman sekarang kan ya solusinya universal basic income. Itu mah udah bentuk distribusi paling adil dalam kerangka Marx paling kontemporer ya. Oh, Kayak Christian Ubi Fuchs. teh misalnya setiap orang gaji gitu ya, Nah ya. Iya, Nah dia setuju nggak setiap orang gaji aja? Mau dia ada upah minimum setiap orang, mau upah dia nggak hidup. dia malas-malasan gitu dia juga digaji Tapi ya? kan ada batas waktunya biasanya. Oh. Nggak Oh, selamanya. maksudnya Dan maksimal di 2 tahun gitu dia pengangguran gitu. tergantung. Misalnya dia oke lah, misalnya kebijakannya 2 tahun gitu ya, dia tidak bekerja. Nanti tapi Hmm. selama proses 2 tahun itu yang bertanggung jawab untuk mencarikan dia pekerjaan ya pemerintah gitu. Oh, Bukan cuma dia ya, tapi pemerintah juga ngasih semacam apa ya? Kayak peluang untuk ini nih yang terbuka tuh di sektor A, B, C, D dan lain sebagainya. Silakan kalau mau apply, tapi setelah 2 tahun ya nggak akan dapat gitu. oh. Jadi bukan hanya nyuruh orangnya kerja tanpa ngasih lapangan pekerjaan gitu kayak Mulyono. Tapi jadinya orang-orangnya kayak dihantui dengan ketakutan juga ya. Aduh, cuma 2 tahun nih waktunya nih, gimana nih? Gitu. Ya daripada dihantui seumur hidup tanpa uang dan pekerjaan kayak di Indonesia. Ini Lucu bukan sih ya, lucu-lucu. bukan ngomongin kritik sosial, no, ini kan pelajaran filsafat. Filsafat itu harus mendisrupsi event. Sorry, baru beres baca Alan Badiou. Nino jangan tesis aja. Teman-teman, Yang maaf lain. aku sambil makan ya. Silakan yang mau nanya di chat aja atau kasih raise hand. Karena sama kayak Kang Sarif, aku juga belum makan sebenarnya. Jadi makan ciki aja. Cok. Maaf ya kalau obrolannya teknis, terlalu teknis, tapi aku pikir kalau bahas buku ya mesti teknis sih kalau aku pikir ya. Aku nggak tahu apa orang tuh ngomongin das kapital gitu kayak ya apa baca teks itu apa benar langsung atau gimana ya aku coba langsung gitu loh. Pusing mah pasti pusing kalau baca teks primer mah. Tapi Marx tuh sebenarnya lumayan nulisnya enak kan. Tapi bahas filsafat mah harus teknis atau Iya betul. kalau nggak teknis tidak setia terhadap filsafat. Iya benar. Maksudku kita bisa aja dari baru ngomong dikit, gila ya tenaga kerja di Cina, wah gitu bisa aja rame sih, tapi bukan bahas buku itu mah. Iya, ya makanya Ini aku bilang itu volume nggak pertama relate ya. di sini. Tapi Ini Marx volume, mending loh nulisnya daripada Hegel. Hegel kayak nulis apa anjing? ini masih volume pertama ya. Volume pertama ini bab 3 sampai bab 4 sampai 6. Tok. Ya emang kudu gini ya misalnya bahas Hegel ya. Wih, Hegel itu aku dulu pengalaman di kelas isolasi bahas Hegel itu anjing fanboynya lebih gila dari Marx aja. Lebih najis aja. Poin Lebih plusnya dia apa, Hegel? Hegel. Hegel tuh saking plusnya sampai apa ya, sampai penentangnya banyak. Jadi dia tuh filsuf yang mensistematisasikan filsafat supaya bisa menyentuh seluruh kehidupan gitu. Jadi dia uh, mencoba membuat sistem filsafat besar gitu loh. Bahwa semua realitas bisa dipecahkan oleh filsafat. Hegel itu gitu ya. Tapi basisnya roh absolut itu ya kayak Tuhan sebenarnya. Tapi dia ganti jadi roh. Roh itu apa? Gimana ya? Aku bahasa gampang ini daripada nunggu temen nanya aku jelasin Hegel dikit ya. Jadi anggap aja roh itu tuh Tuhan ya. Tapi Tuhannya Hegel tuh agak goblok gitu awalnya. Jadi kayak dia tuh bingung gitu kayak aku nggak tahu apa-apa gitu. Nah supaya dia tambah pintar, tambah cerdas, dia apa ya membangun ini apa sesuatu yang kontradiksi dirinya supaya dia tambah nyadar gitu. Misalnya gini loh, aku ganti ya si roh absolut itu jadi diri aku supaya aku ini bertambah matang ya, aku tambah pintar, tambah cerdas, aku harus sering
berbenturan dengan orang di luar aku gitu. Ketika aku sering berbenturan, berkontradiksi, maka aku menjadi lebih sadar, lebih cerdas. Makin banyak kontradiksinya, aku makin cerdas. Nah, si aku ini diganti dengan roh absolut, dan si benturan ini ada pada sejarah gitu loh. Jadi perang, ribut-ribut atau apa itu bagi roh itu bagus, nanti aku tambah pinter nih. Wah, terima kasih umat manusia, aku pinter gara-gara kalian gitu. Wah, gitu lah. Tapi jangan dibayangkan sebagai subjek ya si roh absolut ini gitu. Ya, 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 ya. Jangan dibayangkan sebagai subjek, dia mah konseptual, rasionalitas sebetulnya kan, Ya, rasionalitas ya, ya. murni yang dipisah dari. Supaya gampang. Nah, si Marx itu nggak setuju sama Hegel. Bukan gitu. Bukan dari roh ke bawah gitu, tapi dari materi, dari dunia materi ini yang kontradiksi itu yang penting untuk dilihat. Bukan si rohnya, roh mah nggak jelas apaan. Gitu. Tapi pendukung Hegel sama Marx tuh bisa ribut gede itu. Kayak gini lah kalau gampangnya, kayak kita merasa zaman berubah gitu. Zaman berubah. Apa yang berubah ya? Nah, kalau kata Hegel, yang berubah adalah kesadaran roh. Gitu. Kayak dulu nama-nama banyak apa? Nama-nama Barat ya. Sekarang nama-nama Arab gitu loh. Kita merasa apa yang berubah? Hegel ini ateis bukan? Apa? Ateis bukan Hegel? Itu pertanyaan menarik. Hegel ateis bukan? Hegel ateis harusnya, tapi dia kan dulu di seminari. Dia pernah sekolah pendeta lama dan banyak pemikir kemudian melihat Hegel sebagai pendeta berjubah filsuf, karena dia melihat melihat roh itu seperti Tuhan gitu loh. Terus dialektika itu seperti trinitas, anjing, tesis, antitesis, sintesis. Tesis itu ajar gue aja dong. Udah gak usah dibahas lah, jadi kemana-mana nanti. Itu Kang ada dari Kang Dionysius. Sebagai orang awam filsafat tapi penasaran Hegel, aduh, ini pertanyaan yang so sulit. Kamu pengen belajar Hegelnya tuh pengen apa, kayak langsung bersentuhan sama pemikirannya apa mengenal dulu? Itu kalau mengenal mah dulu aku baca dari Socrates ke Sartre yang bukunya Tize Lavin itu. Itu aku dulu belajar, itu banyak terbantu. Tapi sedikit tips untuk teman-teman memahami tokoh ya, pemikiran tokoh itu jangan cuma baca si Hegelnya doang, tapi baca sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau kamu paham Hegel harus paham Kant, gitu ya. Kalau paham Hegel harus baca Marx dan Kierkegaard, gitu ya. Descartes. Iyalah. Iya, Descartes. Awalnya mah ya di situ ujung apa, maksudnya bukan ujung ya, awalan filsafat baratnya ya di situlah, dari Descartes. Si rasionalismenya Descartes kan ditarik ke atas jadi roh gitu. Dan roh juga roh rasional kan sebetulnya. Ini Nino lagi di kamar mandi ya, suaranya menggema. Enggak pakai mikrofon, jauh. Harus ngambil. Buka kamera lah. Sakedeung ningali eta foto Jim Morrison. Sid Vicious. Sid Vicious. Sid Vicious. Weh, Nino dulu gini terus latarnya. Cuma kita ambil minum apa, Jack D. Aduh. Ya Allah. Penasaran sama filsafatnya Hegel. Iya, dari Phenomenology of Spirit sih. Saya juga langsung ke sana waktu belajar Hegel. Aku belajar itu. Beda sih. Maksudnya saya makan belajar formal ya, jadi udah kebayang gitu. Aku dulu baca Hegel tuh ini Science of Logic aja gitu. Science of Logic dulu harusnya mah memang. Science of Logic dulu. Tapi kamu ya kalau tahan ya Science of Logic ya, aku mau pengen muntah udah baca. Science atau sense? Science of Logic. Ilmu pengetahuan tentang logika. Aduh. Itu tuh jadi dia ngomongin kayak ya aku jelasin aja ya. Jadi pada mulanya adalah being, kemudian dia becoming menjadi nothing, lalu nothing balik lagi menjadi becoming 2. Nah, itu namanya sublasi atau ontologi filsafat sebetulnya. Apa? Bikin struktur ontologi.
Iya, tapi gini loh, kadang filsafatnya kudu gitu. Jadi kayak being tuh apa? Ya being gitu loh. Lu nggak perlu nanya being itu apa, being ya being gitu. Nothing apa ya, nothing nothing gitu. Jadi being menjadi Hmm. nothing, jadi ada pergerakan dari being menjadi nothing, dari nothingnya kembali lagi menjadi being membawa unsur-unsur dari nothing gitu loh. Gitu ya. Jadi kayak gini nih sebenarnya. Kalau kita mau ngomongin relasi manusia, sebenarnya ngasih contoh kayak gini tuh udah nyuapin ya sebenarnya ya, mencoba memberi contoh gini, tapi ya udahlah. Misalnya apa? Bisa aku sama Nadia nih, aku being si Nadia nothing, ya istilahnya banyak. Apa si apa yang kembali padaku tuh apa aku ngobrol sama si Nadia, apa yang kembali kepadaku tuh ada unsur si Nadianya lagi gitu, bolak balik gitu. Segala sesuatu, Hegel ketika bilang gitu tuh segala sesuatu, segala realitas gitu. Gitu. Jadi kalau kalau kita berantem sama orang misalnya berkontradiksi, sebenarnya ada unsur dari orang itu yang masuk juga ke kita gitu. Uh, uh, dan menjadi hal yang baru gitu. Jadi ya kadang-kadang apa ya, uh, kontradiksi itu malah penting dalam filsafat Hegel. Jadi kalau pasangan sering berantem tuh ya ada bagusnya juga sih. Gitu. Oke, kalau 2 menit lagi nggak ada yang mau nanya atau mau nyanggah atau mau discuss, better kita tutup aja kali ya. Itu nggak ada yang nanya nih, pusing ya bahasannya. Nggak ada yang mau apa, ya udah boleh lah kalau mau ada dikit-dikit bahas nasib kelas pekerja, boleh satu dua orang lah curhat-curhat tipis-tipis. Curhat, oh iya tuh, kapan lagi curhat sama Kang Sarif, guys? Dia biasanya mana mau dengerin curhat orang. Iya males lah. Iya, maunya dia doang yang curhat. Orang lain kagak boleh Iya curhat kan sama sebenarnya dia biar inti kenapa ngajar itu happy karena curhat. Kita curhat terus orang lain ngedengerin. banyak lagi yang dengernya. Makanya kalau guru-guru udah pada tua gitu, isi curhatnya semua. Gimana? Ayo teman-teman, mumpung. Oh, deh mumpung. Tapi menurutku ya, apa ya? Ini aku kasih statement aja sebelum apa kalau teman-teman belum ada nanya. Marx itu ya kenapa dia jadi dasar bagi pemikiran kritis? Karena dia tuh ini ya jago banget ngelihat jaringan ya, struktur di belakang sesuatu yang kita lihat sehari-hari gitu. Di depan kita ada apa? Ini semua komoditas dan Marx bisa melihat di balik komoditas ada apa. Gitu, dan dia bisa menghitungnya. Kenapa komoditas itu sampai ke hadapan kita? Dia bisa memperhitungkan seluruh harga di belakangnya sampai harga itu terlihat fair bagi kita gitu. Ya wajar lah gue punya ini, gue punya duit, apa semua terlihat fair. Tapi bagi Marx, oh nggak ada yang diperlakukan tidak fair, supaya supaya semuanya berlangsung seperti fair gitu ya. Itu kerennya Marx bagiku. Dan dia sekali lagi aku baca berulang-ulang, dia penulis yang bagus sekali. Jadi menurutku filsuf itu ada yang jago nulis, ada yang jago apa ya, no ya, ada yang jago ngebacot doang tapi nulisnya rada pusing gitu. Gitu ya. Hmm. Yang jago Kayak ada nulisnya, orang jago mikir tapi nggak bisa mengungkapkan gitu ya. ya betul betul, kelihatan kayak si Immanuel Kant, kelihatan gak punya temen gitu. Nulisnya kayak buat diri sendiri aja itu mah, orang lain nggak ngerti bodo amat. Tapi kalau kayak Marx itu bagus sekali nulisnya. Engels juga bagus gitu. Tapi umumnya filsufnya ya pasti bagus lah, dalam artian nggak typo gitu, nggak deh nggak hancur ya. Ya iya, ada pasti kudu lulus penerbitan dulu. Iya, ditulisnya masih pakai tangan tuh mereka mah. uh Terus editornya nggak Kan ngaco ya, kalau nggak yang kayak editor kamu. Anjing, minggu kemarin tolol itu, anjing. Siapa itu Haris? Ada yang kenal nggak di sini yang namanya Haris? Anjing tuh anjing Ya datangin anjing, anjing. kalau anjing ya di YouTube. itu jangan Baiklah. doxing udah. Yang dari minggu lalu kan Kang Syarif pada bilang ya, orang semakin cerdas, semakin uang tuh semakin banyak bentuknya. Apa sih? Oh, eh itu mah dari Simmel. Semakin Ah, orang cerdas, semakin dia bisa mengabstraksikan nilai uang. Jadi hmm. jadi kayak kita tuh percaya sama uang di rekening. Itu kan aneh, uang di rekening tuh uang apa sih gitu?
ada Iya, benar. nilainya ya, misalnya ada angkanya 200.000 dipakai untuk beli barang seharga 50.000, barangnya nyampe tapi si uangnya itu pindah teh nggak tahu kemana gitu. Itu baru Itu rekening kan, tapi ada yang lain yang lebih abstrak kayak kripto apa uh, NFT dulu apa saham. saham itu tuh kayak uang pindah, jadi sirkulasi itu tuh hanya bisa disepakati oleh orang-orang yang rasional, yang kata Simmel semakin cerdas. Semakin tidak cerdas, mereka akan lebih percaya apa? Barang kan, gitu. Atau cash gitu ya. Biasa kalau pedagang tertentu kan masih kayak udah cash aja lah gitu kan. Nah, Tapi itu kalau Simon nulis itu tahun berapa? Simmel itu Marx dulu, Simmel dulu barang ya. No, Oi, Marx dulu apa Simmel dulu sih? Marx dulu, Tapi asal ada nggak barang lupa. gitu. Iya, nggak jauh lah jaraknya. Nggak jauh, tapi si Simmel ada Simmel sosiologi. itu 1858. Marx 1818. Kita lahir Ya lumayan lah jauh. Lahirnya Simmel itu 1858. Oh, beda 40 tahun umurnya. Beda, Simmel itu dia udah mengalami bentuk uang dalam wujud perbankan yang modern. Makanya dia bisa nulis Philosophy of Money karena si uangnya kan udah jadi cuman perkara nilai gitu loh, bukan lagi soal fisik. Oh, dia udah ada experience berarti ya. Aku pikir dia tuh dari tahun belum ada perbankan. Oh udah si Mama udah lumayan canggih sih uang nate. Tapi si Mama lebih ke sosiologi. Si Mama matinya aja abad 20 atuh. Oh gitu. 1918. Perang Dunia 1. Sebelum Perang Dunia 1 lah, si Mama matinya. 1918. Si Uki eta gabung. Si Uki kemana sudah beres Uki? Oke, udah karena udah nggak ada. Kita karunya si Uki baru datang langsung udahan tutup. Iya salah dia lah, kenapa baru join? Ya udah, gitu ya, aku capek baru dari Jakarta capek, belum makan juga. Ya udah ya teman-teman, makasih udah join hari ini. Kalau kalian berkenan untuk neraktir nasi Padang Kang Sarif, jangan lupa isi traktirnya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, biarin aja Kang Sarif makan kepala ayam sama terong balado, nggak apa-apa, it's okay. Enggak, aku balikin tuh mau beliin Nadia skincare pakai traktir. Kalau enggak apa-apa, Nadia pakai air wudhu aja. Kagak wudhu juga. Oke, teman-teman, thank you ya semua. Nat, makasih ya. Oke, bye-bye. Aku tutup kelas ya. Bye.